Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Sendri. Ya, bagaimana teman-teman hari ini? Masih baik-baik kan? Sehat di rumah semuanya ya? Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Untuk materi yang pagi hari ini kita sampaikan, sebelum saya disampaikan, teman-teman sudah siapkan semua peralatan seperti kemarin ya? Pak sudah dong, Pak sudah siap untuk belajar sama Sendri ya. Ya, langsung saja untuk materi yang saya disampaikan. Silahkan disimak. Oke teman-teman, kita mulai materi pada pagi hari ini, yaitu tentang materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna. Kenampakan alam yaitu segala sesuatu di alam atau di atas bumi yang menampakkan diri kepada kita. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu adalah kenampakan alam yang ada di bumi kita. Ada gunung, laut, lembah, dan banyak sekali. Oke, kita masuk di fauna di Indonesia, yaitu dikelompokkan menjadi 3, yaitu dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, teman-teman, tipe fauna di Indonesia itu ada 3, yaitu tipe yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat atau biasa disebut tipe Asiatis yang dibatasi oleh garis Wallace. Nah, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, babi hutan, dan banyak lagi ya. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, terenggiling, bunglon, kura-kura, dan berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini. Ada burung hantu, elang, merak, jalak, kutilang. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai juga di wilayah ini, seperti ikan pesut ya. Nah, selanjutnya yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau juga disebut tipe peralihan. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan itu meliputi yaitu wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya ya teman-teman. Nah, fauna yang menghuni wilayah bagian tengah yaitu yang pertama adalah babi, rusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, ikan duyung, monyet hitam. Nah, reptil yang menghuni wilayah ini yaitu antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Ada juga berbagai burung ya teman-teman yang banyak dijumpai di daerah ini. Contohnya apa? Burung maleo, burung raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australis. Oke. Fauna Indonesia bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Nah, di bagian timur itu nih kita dapat menjumpai mamalia yang banyak ditemui di wilayah antara lain yaitu beruang, kanguru, walabi, landak, kuskus, kanguru, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera ya teman-teman,
Banyak juga ditemukan reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Ada juga burung yang banyak dijumpai di daerah ini. Contohnya burung apa? Ada cendrawasih, kasuari, nuri, namudur. Nah, ada ikannya juga teman-teman. Tapi relatif sedikit. Ya, demikian tadi fauna di Indonesia yang kita pelajari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya iklim. Yang kedua yaitu tanah, air, dan manusia. Menyebabkan Indonesia termasuk dalam kategori Indonesia nomor 3 besar dunia keragaman hayati di seluruh dunia ya. Karena banyaknya Indonesia mendapat peringkat yang ketiga. Nah, kita masuk di flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 2. Nah, ini adalah peta persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia itu dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Nanti kita akan membahas perbedaan flora di Indonesia bagian barat dan bagian timur. Ada berbagai perbedaan yang nanti teman-teman bisa lihat. Nah, persebaran flora di Indonesia itu ada yang dinamakan Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk Indonesia Australian meliputi kawasan bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, karakteristiknya juga berbeda ya teman-teman. Yang pertama yaitu jenis maranti-marantian. Sangat banyak di bagian barat, sedang di bagian timur sedikit. Terdapat berbagai jenis rotan. Kalau di bagian timur tidak terdapat jenis rotan. Kalau di bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih. Kalau di bagian timur terdapat hutan kayu putih. Bagian barat jenis tumbuhan matua sedikit jumlahnya. Kalau di bagian timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matua. Yang kelima jenis anggrek sedikit jumlahnya di bagian barat. Kalau di bagian timur banyak. Yang keenam terdapat berbagai jenis nangka kalau di bagian barat. Kalau di bagian timur tidak ada ya, tidak terdapat ya. Dan yang ketujuh yaitu tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, sedang di bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, sekarang kita masuk di menentukan ide pokok teks lisan. Kalau kemarin kita belajar tentang ide pokok teks yang kita baca. Ini mengingatkan lagi ya teman-teman, ide pokok biasanya terletak pada awal, akhir, dan awal dan akhir. Untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan, yang pertama yaitu dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Biasanya nanti akan dibacakan. Yang kedua, catat peristiwa dalam teks lisan itu. Dan yang ketiga yaitu tentukan topik kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Jadi tentukan topiknya dan kalimat utamanya yang ada yang teman-teman dengar. Selanjutnya yang keempat yaitu tentukan ide pokok dari kalimat utama teks lisan itu. Kalian sudah menentukan kalimat utama dan tentukan ide pokoknya. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu tulis ide pokok dari teks lisan. Setelah teman-teman menentukan, baru teman-teman tuliskan ide pokok dari teks lisan yang teman-teman dengar. Kira-kira udah paham ya?
Karena teman-teman sudah belajar membaca, sekarang kita mendengarkan bacaan yang dibacakan. Nah, langsung saja kita akan masuk di penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan nilai sila yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama, menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Oke, masuk ke sila yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan tingkat pendidikan. Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Yang selanjutnya, membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir yaitu tidak melakukan diskriminatif terhadap orang lain. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga yaitu cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa, tidak membanggakan bangsa lain, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya yaitu contoh sikap mencerminkan sila keempat. Yang pertama yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, menghormati hasil musyawarah, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Untuk selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Pancasila yang sudah Usendri jabarkan, di sini sengaja Usendri bedakan dengan yang ada di LKS. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti mengerti ya inti dari nilai-nilai Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi emang sengaja dibedakan supaya ada referensi lain yang intinya itu sama pada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang otot ya. Kita masuk ke macam-macam otot dan fungsinya pada manusia. Otot adalah sekumpulan sel otot yang membentuk jaringan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh manusia. Otot bekerja dengan dua cara, yaitu kontraksi otot memendek dan relaksasi otot memanjang, seperti yang digambar itu ya. Relaksasi memanjang, kontraksi ototnya memendek. Fungsi otot yang pertama menunjang tubuh melakukan gerakan atau aktivitas, membantu sistem peredaran darah manusia dengan menggerakkan jantung, membantu pernafasan manusia dengan mengedarkan oksigen melalui darah, dan membantu mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Oke, berdasarkan bentuk dan cara kerja otot dibedakan menjadi 3. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ada otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Nah, di sini bentuknya juga berbeda ya teman-teman. Nanti ada perbedaan dari otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Ya, perbedaan bentuknya ada jumlah inti sel, letak inti sel, sistem kerjanya, relaksasi terhadap gerakan, ada gerakan juga, dan ada letak. Nah, antara otot lurik dan otot polos serta otot jantung masing-masing mempunyai perbedaan. Berdasarkan bentuknya, ada memanjang silindris untuk lurik, bentuk gelendong ujung runcing, bercabang silindris dan memanjang.
Untuk jumlah inti selnya, otot lurik banyak, otot polos 1, otot jantung lebih dari 1. Berdasarkan letak inti sel, otot lurik di tepi sel, otot polos di tengah sel, otot jantung di tengah sel. Sistem kerja yaitu otot lurik sadar, otot polos dan otot jantung tidak sadar. Relaksasi terhadap gerakannya, otot lurik cepat, otot polos dan otot jantung lambat. Untuk gerakannya, otot lurik cepat lelah, otot polos dan otot jantung tidak cepat lelah. Menurut letaknya, otot lurik itu melekat pada rangka, kalau otot polos pada sistem organ, dan untuk otot jantung yaitu di jantung. Kenapa disebut otot jantung? Karena ada di jantung. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Oke, kita masuk di ragam gambar cover. Kemarin pembelajaran yang sebelumnya sudah dibahas tentang bagian-bagian cover ya. Cover yaitu bagian terluar dari buku, tujuannya untuk melindungi isi buku dan menarik minat baca. Cover dibuat semenarik mungkin dan menggambarkan keseluruhan isi buku. Nah, ragam cover itu berdasarkan tampilan atau desain dibagi menjadi cover dengan latar belakang hitam putih dan cover dengan warna penuh atau full color. Nah, berdasarkan kebutuhan buku, cover juga dibedakan menjadi beberapa ya. Ada cover buku pendidikan, cover buku masakan, cover buku cerita. Tergantung dari kebutuhan dari bukunya. Dan lain-lain pastinya ya. Di sini kita ambil contoh dari cover. Selanjutnya, kita masuk gerak otot. Otot bergerak bersama-sama menghasilkan gerakannya. Nah, di otot antagonis, otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat berlawanan. Antagonis, berlawanan. Contohnya, di situ gambarnya ada otot bisep dan trisep. Jadi berlawanan, kalau yang satu memanjang, yang satu memendek. Berlawanan. Yang kedua yaitu otot sinergis, otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Sinergis, tidak berlawanan. Nah, dari gambar itu nanti teman-teman bisa lihat. Nanti bisa kita praktekkan bersama-sama meskipun dari rumah ya teman-teman ya. Ada otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis dan otot sinergis. Macam-macam gerak otot. Yang pertama yaitu gerak menekuk, gerak meluruskan, gerak mendekatkan ke sumbu tubuh, menjauh dari sumbu tubuh. Gerakan memutar, gerakan memiringkan, gerakan mengangkat atau menaikkan, gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan. Ada gerak membengkok, gerak meluruskan, mendekati sumbu, menjauhi, memutar lengan, gerakan dan menekan ke bawah. Ya, demikian tadi yang bisa Usaini sampaikan. Mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, Usaini minta maaf ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semangat belajar di rumah dan tetap kerjakan tugas dengan baik ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.